Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu semuanya senantiasa sehat dan selalu bergembira walaupun kita belajar dari rumah. Jauh atap dengan tanah, ada peniti di bawah sisir. Kita tetap belajar di rumah, pandemi ini belum berakhir. Rajin belajar, akhlak terbina, mari mengaji dan sholawatan. Supaya terhindar dari corona, kita patuhi protokol kesehatan. Ingat ya anak-anakku semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anakku semuanya? Baik. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Ya, itu adalah 3 pantun tentang pentingnya menjaga kesehatan. Sesuai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pantun dan sistem peredaran darah manusia. Dan apa tujuan pembelajarannya? Diharapkan setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anakku semuanya mampu menjelaskan pengertian, bagian-bagian, dan ciri-ciri pantun, bahkan membuat pantun. Nah, selain itu diharapkan anak-anakku semuanya juga mampu menjelaskan sistem peredaran darah manusia, meliputi organ-organnya, fungsinya, ya, dan jenis-jenis sistem peredaran darah pada manusia. Baik anak-anakku semuanya, apakah pantun itu? Nah, pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi yang terdiri dari 4 baris dan memiliki rima ABAB atau AA. Coba kamu perhatikan, di sana ada 1 buah pantun yang terdiri dari 4 baris. Sekarang perhatikan rima akhirnya. Nah, ini memiliki rima ABAB. Lalu selain itu, pantun ini juga terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama disebut sampiran, bagian kedua disebut isi. Ciri berikutnya, setiap baris pada pantun ini biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, sudah paham ya tentang pantun? Baik. Sujud sungkem pada yang marah, sholat tobat di malam hari. Bagaimana sistem peredaran darah? Mari lihat tayangan ini. Silahkan anak-anakku semuanya saksikan video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan supaya kita bisa memahami bagaimana sistem peredaran darah manusia. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran, apa sih yang bisa kita pelajari dari video pembelajaran tersebut? Nah, mari kita diskusikan bersama teman sekelompok kamu dengan mengisi LKPD yang sudah Bapak siapkan. Cara mengisinya, kamu scan QR code yang ada pada layar atau kamu akses link yang ada pada layar. Silahkan. Nah, setelah kita berdiskusi, mari kita sama-sama ambil informasi penting dari hasil diskusi yang sudah kita laksanakan. Pertama, apa saja sih organ peredaran darah manusia itu? Pertama, organ peredaran darah itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Lalu, apa fungsi jantung? Nah, ternyata fungsi jantung itu adalah untuk memompa darah anak-anakku semuanya. Selanjutnya, apa sih fungsi pembuluh darah? Fungsi pembuluh darah ternyata sebagai saluran tempat mengalirnya darah.
Dan apa fungsi darah? Fungsi darah yaitu sebagai pengangkut oksigen, karbon dioksida, dan sari-sari makanan. Itu ya informasi penting yang kita dapatkan dari video pembelajaran tadi. Selain itu, bagaimana sistem peredaran darah di kita? Ada berapa jenis? Ada dua ya. Pertama ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Bagaimana alur sistem peredaran darah kecil? Sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Lalu bagaimana sistem peredaran darah besar? Nah, kalau sistem peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Paham ya anak-anakku semuanya? Itulah sistem peredaran darah manusia. Nah, setelah kita memahami bagaimana pantun dan bagaimana sistem peredaran darah manusia, mari kita sama-sama ikuti evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Caranya, silahkan kamu scan QR code yang ada pada layar atau kamu akses link tautan yang ada pada layar. Silahkan. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita mengisi evaluasi, mari kita membuat kesimpulan. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita pagi hari ini? Ya, Bapak pandu ya. Pertama, arti pantun. Apa sih arti pantun dari hasil pembelajaran ini? Oke, betul sekali. Pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi yang memiliki ciri khas anak-anakku semuanya ya. Lalu yang kedua, bagian-bagian pantun itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Iya, tepat sekali. Bagian-bagian pantun itu terdiri dari dua bagian, ada sampiran dan ada isi. Dan ciri-cirinya apa? Ciri-ciri pantun ada yang bisa? Iya, betul sekali. Ciri-ciri pantun itu pertama, memiliki rima ABAB atau AA terdiri dari 4 baris. Kemudian jumlah suku kata pada tiap barisnya itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya kita ke sistem peredaran darah manusia. Apa saja organ dari peredaran darah manusia? Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, tepat sekali. Jantung, kemudian pembuluh darah, dan darah. Itulah organ peredaran darah manusia. Apa saja sih fungsi-fungsinya? Fungsi jantung apa? Untuk memompa darah. Fungsi pembuluh darah? Sebagai tempat mengalirnya darah. Dan fungsi darah untuk apa anak-anakku semuanya? Betul sekali, sebagai alat pengangkut oksigen, karbon dioksida, dan sari-sari makanan. Lalu sistem peredaran darah manusia itu kan ada dua katanya ya. Satu, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Bagaimana alurnya masing-masing? Sistem peredaran darah kecil alurnya yaitu, iya betul sekali, darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Baik, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran ini, Bapak memohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada kamu semuanya sudah bisa mengikuti pembelajaran ini. Ingat pesan Bapak, gaharu pahit untuk kenduri, tangan tersengat si lebah hutan. Mang Guru pamit undur diri, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.